Ini adalah gambaran elektromagnetik frekuensi, di mana elektromagnetik frekuensi mempunyai radiasi. Radiasi terbagi dua, yaitu non-ionizing radiation dan ionizing radiation. Ionizing radiation atau juga disebut broken bonds itu dapat merusak DNA, sedangkan non-ionizing radiation dibagi dengan 3 bagian, yaitu non-thermal atau low induced current, thermal high induced current, optical electronic excitation. Adapun range daripada non-ionizing radiation dimulai daripada extremely low frequency atau ELF, radio frequency waves RF, microwave, infrared, hingga visible light. Dan ionizing radiation dimulai daripada ujung akhir daripada visible light, ultraviolet, X-ray, dan gamma rays. Untuk elektromagnetik yang mempunyai thermal effects itu dimulai daripada ujung bawah daripada ultra high frequency di radio frequency wave hingga ke gamma rays. Dalam posisi elektromagnetik frekuensi ada posisi yang dinamakan radio frekuensi, di mana radio frekuensi itu ada gelombang ultrasound. Nah, gelombang ultrasound ini berada posisi di sini. Nah, berada di antara high frequency dan very high frequency. Nah, sedangkan gelombang inframerah berada posisi di sini, berada di ujung bawah daripada visible light, ya. Dan ini adalah infrared radiation. Dan terahertz itu berada posisi antara gelombang microwave hingga infrared radiation di sini. Dari gelombang elektromagnetik tadi kita bisa membaca bahwa ultrasound, yang dimaksud dengan ultrasound adalah gelombang suara dengan frekuensi lebih tinggi dari batas atas pendengaran manusia. Jadi frekuensi berada di posisi 20 kHz hingga 200 MHz dengan panjang gelombang 15.000 meter hingga 1,5 meter. Suara yang dapat terdengar manusia adalah kira-kira berada di posisi 20 Hz hingga 20 kHz atau 20.000 Hz pada dewasa muda yang sehat. Dan perangkat utilitas ultrasound beroperasi dengan frekuensi dari 12 MHz hingga 15 MHz. Dalam gambar ini adalah posisi ultrasound, di mana ultrasound berada pada garis yang warna hijau dari 20 kHz sampai dengan 300 MHz. Sedangkan posisi akustik atau suara-suara yang dapat terdengar oleh manusia itu berada di antara posisi 20 Hz hingga 20 kHz. Dan suara yang paling rendah dinamakan infrasound. Dengan kondisi ini, ultrasound berada di atas daripada suara yang dapat didengar oleh manusia. Sehingga ultrasound hanya dapat didengar oleh binatang. Dan juga ada penggunaan-penggunaan lain, yaitu seperti medical dan destruktif, diagnostik, dan non-destruktif elemen. The heart of most ultrasound systems is a device called a transducer, which uses an array of piezoelectric crystals. A piezoelectric crystal vibrates when an electric signal is applied, producing high-frequency sound pressure waves, which we call ultrasound. More importantly,
This type of crystal can also work in reverse. It can produce electrical signals when it detects high-frequency sound pressure waves. When a transducer directs ultrasound waves into the body, they pass right through the skin and into the internal anatomy. As the waves encounter tissues with different characteristics and densities, they produce echoes that reflect back to the piezoelectric crystal. This happens more than 1,000 times a second. Returning echoes are converted to electric signals, which a computer converts into points of brightness on the image, corresponding to the anatomic position and the strength of the reflecting echoes. A medical transducer contains a large array of crystals, which allow it to make a series of image lines that, together, form a complete image frame, called a sonogram. In addition, all the crystals are repeatedly activated many times in such a way that a complete image frame is formed around 20 times per second, so that real-time motion is displayed in the ultrasound image. Ada beberapa aplikasi ultrasound di mana ultrasound digunakan di berbagai bidang seperti navigasi, kedokteran, pencitraan, pembersihan, pencampuran, komunikasi, dan pengujian. Kita bicara di sini adalah aplikasi pembersih atau cleaning, aplikasi detection of crack atau deteksi keretakan, aplikasi ekokardiografi atau ECG, aplikasi ultrasonografi atau USG, aplikasi lithotripsy, dan aplikasi sonar. Mari kita uraikan di bawah ini. Untuk aplikasi ultrasound pembersih atau cleaning, khususnya pada benda-benda bagian yang sulit dijangkau, misalnya tabung spiral dan komponen elektronik, digunakan proses pembersihan ultrasonik, di mana objek dicelupkan ke dalam larutan bahan pembersih yang sesuai dan gelombang ultrasonik dilewatkan ke dalamnya. Akibatnya, gelombang frekuensi tinggi yang dihasilkan menyebabkan kotoran dan minyak terlepas dari permukaan. Untuk aplikasi ultrasound atas deteksi keretakan, ultrasound digunakan untuk mendeteksi keretakan pada komponen logam yang digunakan dalam konstruksi bangunan bertingkat tinggi seperti gedung dan jembatan. Mereka menghasilkan dan menampilkan bentuk gelombang ultrasonik yang ditafsirkan oleh operator terlatih, seringkali dengan bantuan perangkat lunak analisis, untuk menemukan dan mengkategorikan kekurangan pada benda uji. Gelombang suara berfrekuensi tinggi memantulkan gambaran cacat dengan cara yang dapat diprediksi, menghasilkan pola gema yang khas yang dapat ditampilkan dan direkam oleh instrumen portable. Untuk ekokardiografi atau ECG, dalam proses elektrokardiografi, gelombang ultrasonik digunakan untuk membentuk citra jantung dengan menggunakan pantulan dan pendeteksian gelombang tersebut dari berbagai bagian. Untuk ultrasonografi atau USG, ultrasonografi medis adalah teknik pencitraan berdasarkan diagnostik. Ini menggambarkan struktur tubuh bagian dalam seperti otot, persendian, dan organ dalam, sehingga gambar ultrasonik dikenal sebagai sonogram. Dalam proses ini, pulsa ultrasound dikirim ke jaringan menggunakan probe. Suara bergema dari jaringan, di mana jaringan yang berbeda memantulkan suara dengan derajat yang berbeda-beda. Gema ini direkam dan ditampilkan sebagai gambar. Lithotripsy. Lithotripsy adalah prosedur yang menggunakan energi terapi gelombang kejut untuk memecah batu ginjal atau kalkuli, batu kandung kemih, atau endapan di ureter, batu ureter, ketika menyebabkan komplikasi atau terlalu besar untuk melewati saluran kemih tanpa intervensi. Sekitar 90% batu dapat dikeluarkan dari tubuh melalui urin tanpa pengobatan. Tetapi ketika batu menyebabkan penyumbatan, ketidaknyamanan yang parah, nyeri, infeksi saluran kemih yang sering, atau pendarahan,
Lithotripsy dapat membantu mencegahnya menjadi potongan-potongan kecil yang dapat keluar dari saluran kemih. Ada dua jenis lithotripsy, yaitu ekstrakorporeal, di mana saat gelombang kejut dikirim dari luar tubuh, dan intrakorporeal, saat dikirim secara endoskopi di dalam tubuh. Untuk medical ultrasound frekuensi, ada beberapa kegunaan daripada frekuensi yang ada di ultrasound. Dimulai daripada 2,5 MHz, penggunaannya adalah untuk sebagai imaging atau untuk sebagai pencitraan deep abdomen, obstetric and gynecological. 3,5 MHz, general abdomen, obstetric dan gynecological imaging. 5 MHz adalah vascular, breast, pelvic imaging. 7,5 MHz, breast, thyroid. 10 MHz, breast, thyroid, superficial veins, superficial masses, musculoskeletal imaging. 15 MHz, superficial structures, musculoskeletal imaging. Inilah beberapa kegunaan daripada ultrasound frekuensi. Infrared. Infrared adalah salah satu gelombang inframerah yang berada di gelombang elektromagnetik. Infrared ini posisinya berada di bawah daripada gelombang ultraviolet dan di atas daripada microwave dan sub-millimeter wave. Infrared light sendiri dibagi 5 bagian, yaitu 1. Near infrared atau NIR, SWIR, short wave infrared, M-WIR, mid wave infrared, L-WIR, long wave infrared, FIR atau far infrared. Posisi dari 0,75 mikrometer hingga panjang gelombang 1000 mikrometer. The breakthrough discovery of the electromagnetic spectrum. Now, over 200 years later, technology has helped us harness it. With advancements from Teledyne FLIR, we are able to extend our range of sight to see what we couldn't before. Today we can clearly see the heat, and that pays off in so many beneficial ways. Infrared energy is heat that is transferred by electromagnetic waves. Radiation at wavelengths longer than what we can see with the naked eye. It's emitted by all objects, anything with a temperature above 0 Kelvin. The warmer the object, the more radiation it emits. A thermal camera can see that radiated energy. Its thermal detector is sensitive only to infrared radiation, which is transferred through its specialized lens. Based on the temperature differences it senses and measures, the camera produces a clear, recognizable thermal image, even of something in total darkness. This isn't like typical night vision, which requires and amplifies small amounts of visible light. Thermal or infrared cameras don't need any at all. Inframerah atau IR, kadang-kadang disebut cahaya inframerah, adalah radiasi elektromagnetik atau IMR dengan panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya yang tampak. Oleh karena itu, tidak terlihat oleh mata manusia. IR umumnya dipahami untuk mencakup panjang gelombang dari sekitar 1 mm atau 300 GHz ke tepi merah nominal spektrum yang terlihat sekitar 700 nanometer atau kurang lebih sekitar 430 terahertz. Panjang gelombang IR yang lebih panjang, yaitu 30 mikrometer hingga 100 mikrometer,
kadang-kadang dimasukkan sebagai bagian daripada rentang radiasi terahertz. Untuk aplikasi near infrared, umumnya digunakan dalam telekomunikasi serat optik karena kehilangan atenuasi yang rendah dalam media kaca atau silika. Di sini panjang gelombang untuk aplikasi near infrared antara 0,75 hingga 1,4 mikrometer dengan frekuensi 214 hingga 400 terahertz. Mempunyai foton energi antara 886 hingga 1,653 MeV. Aplikasi near infrared juga dibuat untuk penguat gambar peka terhadap area spektrum ini. Contohnya, perangkat night vision seperti kacamata night vision. Spektroskopi near infrared adalah aplikasi umum lainnya. Nah, ini adalah serat optik. Dan ini adalah contoh perangkat night vision. Berikutnya adalah short wavelength infrared atau SWIR. Mempunyai panjang gelombang kurang lebih sekitar 1,4 hingga 3 mikrometer dengan frekuensi antara 100 hingga 214 terahertz. Dengan penyerapan air yang meningkat secara signifikan pada 1,450 nanometer, kisaran 1,530 hingga 1,560 nanometer adalah wilayah spektral dominan untuk telekomunikasi jarak jauh. Seperti contohnya juga serat optik. Mid wavelength infrared. MWIR atau mid wavelength infrared mempunyai panjang gelombang antara 3 hingga 8 mikrometer dengan frekuensi 37 hingga 100 terahertz. Mid wavelength infrared digunakan dalam teknologi peluru kendali, di mana bagian daripada 3 hingga 5 mikrometer dari pita ini adalah jendela atmosfer. Tempat kepala pelacak rudal pencari panas IR pasif dirancang untuk bekerja mengarah ke tanda inframerah dari pesawat target. Biasanya mesin jet asap knalpot. Wilayah ini juga dikenal sebagai inframerah thermal. Gelombang infrared berikutnya adalah long wavelength infrared. Long wavelength infrared mempunyai panjang gelombang antara 8 hingga 15 mikrometer atau frekuensi 20 hingga 37 terahertz. Di mana kegunaan daripada long wavelength infrared lebih mengarah kepada pencitraan termal, di mana sensor dapat memperoleh gambar objek yang benar-benar pasif, hanya sedikit lebih tinggi suhunya daripada suhu kamar. Misalnya tubuh manusia, hanya berdasarkan emisi termal dan tidak memerlukan penerangan seperti matahari, bulan, atau penerangan inframerah lainnya. Wilayah ini juga disebut inframerah thermal. Far infrared. Para ilmuwan termasuk yang berasal dari India telah mengembangkan sistem penerima dan laser inframerah yang dapat menghilangkan kebutuhan akan kabel dan kabel di pusat data, sesuatu kemajuan yang dapat menghasilkan komunikasi nirkabel yang lebih cepat. Di mana far infrared ini berada pada panjang gelombang 15 hingga 1000 mikrometer atau 0,3 terahertz hingga 20 terahertz. Kini kita berbicara tentang terahertz atau submilimeter, juga disebut gap atau terahertz gap. Dalam bidang teknik, terahertz gap adalah pita frekuensi di wilayah terahertz yang tidak memiliki atau menghasilkan dan tidak mengandung radiasi pengion. Ini didefinisikan sebagai 0,1 hingga 10 terahertz atau panjang gelombang 3 mm hingga 30 mikrometer. Meskipun batas atas tidak pasti dan dianggap oleh beberapa sumber sebagai 30 terahertz atau panjang gelombang 10 mikrometer. Adapun kalau dilihat dalam range elektromagnetik,
terahertz berada posisinya di sini merupakan sub-millimeter wave, posisi antara microwave dan infrared. Untuk posisi spektrum itu sendiri antara microwave dengan infrared, terahertz gap itu berada pas di posisi tengah atau 10⁻12, 10 terahertz, dengan panjang gelombang adalah 300 mikrometer. Aplikasi-aplikasi apakah yang dapat digunakan dengan terahertz gap? Berikut kita akan bahas. Kebutuhan dunia terhadap terahertz gap atau sub-millimeter terahertz berdasarkan data daripada MarketWatch bahwa dideteksi penggunaan terahertz imaging dari tahun 2023 akan secara trennya akan naik. Nah, berdasarkan data pasar deteksi pencitraan terahertz global bernilai kurang lebih sekitar 1.191 juta dolar pada tahun 2020 dan akan diperkirakan mencapai lebih daripada 3.884,8 juta US dollar pada akhir tahun 2027. Perkembangannya tumbuh pada posisi sebesar 18,4% selama 2021 hingga 2027. Dalam aplikasi biomedical imaging, gelombang terahertz dapat menembus hingga beberapa ratus mikrometer di jaringan manusia. Sehingga pencitraan medis terahertz dapat ditetapkan atau diterapkan untuk diagnosis permukaan tubuh seperti deteksi kanker kulit, mulut, dan payudara serta pencitraan gigi. Di sini tampak dalam poin A, B, C, dan D. Ini tampak sekali jelas bagaimana imaging daripada terahertz atas kanker kulit. Selain itu, sistem terahertz memiliki pasar potensial untuk aplikasi keamanan, deteksi bahan peledak padat, dan penyaringan surat. Pencitraan terahertz adalah metode yang nyaman untuk inspeksi kemasan semikonduktor. DNA analisis. Spektroskopi terahertz memiliki aplikasi dalam ilmu biokimia seperti analisis DNA, signature, dan struktur protein. Di dalam industri, kontrol inline dari proses produksi adalah aplikasi potensial lain dari spektroskopi terahertz yang dapat memberikan pengukuran tanpa kontak dan real time. Spektroskopi terahertz dapat dimanipulasi secara positif untuk membedakan zat terhidrasi dari zat kering karena penyerapan air yang tinggi pada frekuensi terahertz. Misalnya dalam industri kertas, spektroskopi terahertz telah digunakan untuk memantau ketebalan dan kadar air kertas oleh produsen. Terahertz gap untuk pengobatan menurut Chico Otani, ketua kelompok riset daripada RIKEN. RIKEN adalah institut riset daripada Jepang, mengatakan bahwa radiasi terahertz masuk ke berbagai aplikasi saat ini dan penting untuk memahami sepenuhnya efeknya pada jaringan biologis, baik untuk mengukur risiko apapun maupun untuk mencari aplikasi potensial. Dalam suatu jurnal ilmiah yang diteliti oleh tim daripada University daripada Teheran, Iran, menyatakan bahwa aplikasi terahertz dapat digunakan untuk medical diagnostik dan pengobatan. Dari hasil penelitian ilmiah tersebut menyatakan bahwa terahertz aplikasi untuk pengobatan itu dapat mengurangi ukuran atau size daripada tumor, melakukan pengobatan atas kanker kulit, mengobati luka bakar, mengobati kardiovaskular atau penyumbatan dalam pembuluh darah,
serta mengobati juga korneal epitelium daripada mata. Sehingga kalau saya simpulkan bahwa fungsi terahertz gap lebih mengarah kepada fungsi deteksi biomedical dan biomolekul, fungsi pencitraan atau imaging, fungsi ketepatan analisis dan presisi, serta fungsi pengobatan atau fungsi treatment.